ada sekitar 13 ribuan orang sedang tidak bisa membayar cicilan motornya, tidak bisa beli beras barangkali buat anak istrinya. Dan ini sebenarnya situasi yang cukup menyedihkan. Dan ketika Mbak Ilona tanya tadi, apakah sudah terjadi tahun-tahun sebelumnya? Ya benar, tahun 2022, 2023 itu kita kehilangan hampir 80 ribu sekian pekerja. Namun kalau kita lihat pertumbuhan dibandingkan tahun lalu bulan Mei, terjadi penurunan 7,1% year on year. Ini seperti diingat tahun 2023 dan 2022 di mana kenaikan harga terutama pada tahun 2022 dari komoditas-komoditas itu luar biasa tinggi. Bu Sri Mulyani yang masih sebagai Kementerian Keuangan itu bisa menjelaskan kepada investor bahwa nanti itu misalnya tidak langsung 400 triliun. Tadi kan dikatakan bertahap. Tadi kan dikatakan 71 triliun, berarti itu akan ada tahapan, tidak sekaligus ya. Nah, lalu misalnya utang 800 triliun gimana bayarnya? Misalnya kita akan bayar, kemudian juga akan mengeluarkan obligasi baru misalnya ya. Walaupun itu gali lubang tutup lubang ya, tapi kan itu harus dinyatakan. Jadi ada kejujuran dalam mengatasi berbagai hal agar investor itu memiliki pemahaman yang jelas tentang APBN. Gitu ya. 2025. Namun di sini kita juga ada concern terkait dengan pengelolaan utangnya, karena sebetulnya untuk di 2025 ini ada utang jatuh tempo senilai sekitar 800 triliun di 2025. Nah, ini juga masih jadi concern sebetulnya bagi investor dan bagi masyarakat. Kinerja APBN 2024 yang tentu tidak bisa terlepas dari kondisi perekonomian nasional dan juga suasana kondisi perekonomian global. Pembangunan ekonomi domestik harusnya sih higher for longer nggak apa-apa, karena Amerika juga berbohong bukan kita sebetulnya, Bu. Mereka bunga tinggi 5-25%, kita pasti berpikiran beranggapan bahwa mereka mengetatkan kebijakan moneternya. Ternyata enggak, Bu. Mereka injek uang besar-besaran sejak Maret 2023 tahun lalu ketika SVB-nya jatuh. Jadi mereka berbohong ke kita semua. Yang penting kita jangan kejebak dengan akal bulus mereka. Total anggaran kita membukukan defisit 21,8 triliun rupiah, atau ini artinya 0,1% dari produk domestik bruto. Karena kalau negara hanya melihat faktor-faktor ekonomi baik-baik saja, dari indikator makro ya tampak semuanya baik-baik saja, seperti gunung dilihat dari jauh biru gitu kan. Tapi kalau kita mendakinya penuh semak belukar, ada ular, ada macan, dan ini harus kita lihat seperti itu. Tapi yang jadi problem sekarang adalah kebetulan hutang jatuh tempo di 2025 itu sekitar 800 triliun gitu. Yang kedua, Prabowo menyatakan akan memberikan makan gratis yang jumlahnya 400 triliun. Jadi ibaratnya kalau hitung-hitungan hanya 12.200 triliun itu hanya untuk makan siang dan bayar utang, terus gimana APBN itu? Nah, itu pemikiran daripada masyarakat dan juga investor pastinya. Di sisi global, eskalasi konflik dan friksi antar negara masih terus meningkat atau bahkan meningkat dari bulan ke bulan. Ini karena perang di Ukraina, krisis di Timur Tengah, dan juga persaingan antara Amerika Serikat dengan RRT terus menciptakan momentum ketegangan. Satunya itu makan bergizi gratis ya, sudah ada singkatannya MBG gitu. Nah, ini kan juga cukup besar ya, 71 triliun, dan di samping MBG juga nanti ada pembangunan IKN dan mungkin juga proyek lainnya termasuk infrastruktur gitu. Nah, ini masih menjadi concern kita seperti apa ke depannya. Kemudian saat ini industri kita hanya menyumbang sekitar 11-12%. Dan ini degradasi yang cukup memprihatinkan untuk negara besar seperti Indonesia. Dan ketika kita berbicara industri olahan, Indonesia tidak lebih baik di antara seluruh negara ASEAN. Banyak komoditas mulai mengalami adanya kenaikan. Seperti kita lihat oil, Brent, natural gas. Kalau oil tadi naik 11,7 year to date, levelnya di 86. Jadi utang kita bertambah selama 3 tahun itu karena di atas 3% itu cukup besar gitu. Jadi tambahan selama 3 tahun cukup besar, belum lagi tambahan setiap tahun. Jadi selama ini kita tidak pernah yang namanya
tidak ada defisit. Selalu ada defisit, baik itu antara 2, 2,4 gitu, itu selalu ada. Nah, dan untuk Kominfo ada 4,9 triliun rupiah sudah dibelanjakan. Ini dari mulai pemeliharaan dan operasional BTS untuk 4G dan data center nasional 700 miliar. Kapasitas satelit 700 miliar, palaparing 1,1 triliun. Jadi belanja untuk Kominfo cukup besar, mendekati 5 triliun, yaitu 4,9 triliun.